Terus kalau saya di sini pakai extension yang namanya live server, jadi kita nggak perlu ngebukanya di browser atau nge-refresh dia bakal langsung otomatis reload gitu. Di sini saya bakal langsung buat. Kalian tahu nggak fungsi ini buat apa? Jadi kalau di HTML itu kan ada bermacam-macam tag kan. Ada yang namanya semantic tag dan non semantic. Kalau semantic tag itu dia tag yang udah ada tujuannya, kayak section, terus ada head, header, footer. Nah, sedangkan tag div ini itu seperti kanvas kosong, itu kita bebas makanya buat apa gitu. Nah, jadi kita tuh bisa ngebuat CSS itu kita pakai selektor tuh banyak. Misalkan di sini kita bisa pakai, coba kita kasih lihat dulu elemen divnya. Ini kan body ya, seluruh halaman ini adalah body saat ini. Body itu saya kasih warna merah di sini. Nah, di CSS itu kita bisa buat berbagai macam naruh CSS di mana itu kita bebas ya. Bisa di sini style. Bisa juga di luar folder kita buat lagi, misalkan index.css itu bisa, atau juga bisa langsung kita taruh CSS di dalam blok, di dalam tag ya. Nah, sekarang kita untuk width dan height ini adalah tinggi dan lebar dari sebuah elemen. Di sini saya buat 100 VH. VH itu apa? VH itu viewport height. VH. Viewport. Sedangkan view, ini salah. Sedangkan VW itu viewport width. Nah, jadi apa viewport itu? Viewport itu adalah lebaran atau besaran layar device kita. Kalau kita pakai HP, dia bakal ngambil lebar dari HP kita kalau pakai VW. Sedangkan VH itu viewport size yang artinya tinggi dari device kita, layar device kita. Jadi misalkan device saya di sini ada 2000 pixel, nah dia bakal jadi 2000 pixel gitu. Nah, 100 atau berapa itu dia kayak persentase. Jadi kalau saya buat di sini 100 VW itu 100% lebar layar saya gitu. Jadi langsung aja kita buat lagi untuk div-nya. Ini saya bakal buat lebar 100 pixel, tinggi 100 pixel, dan warnanya hitam. Nah, sini ada ya, kita buat elemen div, kita kasih dia tuh tinggi dan lebar 200 pixel. Mungkin sebelum kita kenal-kenal macam-macam ini, saya bakal jelasin yang paling mendasar banget ya. Nanti kita bakal ketemu di layouting, tapi jadi di CSS itu kita ada namanya layouting. Kalau kita mau naruh kotakin di tengah gitu. Kalau saya biasa makainya itu flexbox namanya. Nah, cara naruh kotakin di tengah gimana? Pertama, layout dari si parent atau elemen yang ngebungkus elemen yang di dalam ini, itu dia harus fleksibel. Jadi kita buat displaynya flex. Ini nanti aja nggak usah dilihat dulu apa, karena saya mau naruh dia ke tengah doang. Terus kita kasih justify kontennya center. Justify konten ini adalah posisi elemen horizontal, sedangkan elegant items itu untuk posisi elemen vertikal. Nah, dia bakal ke tengah gini. Nah, misalkan saya mau naruh ini si style CSS ini di luar dari blok div ini. Nah, kita tuh harus pakai selektor. Kita buat di sini, kita bakal ngebuat CSS-nya satu halaman. Kalau saya kecepatan ngomong aja ya.
Nah, yang pertama itu kita bisa pakai tag. Jadi kita bisa memanggil tagnya di dalam si CSS ini. Lalu di dalam kurung perawal ini kita baru masukin atribut CSS-nya. Kita bisa langsung manggil si elemen si tag-nya. Tapi kalau misalkan di sini saya buat box satu lagi, itu bakal kebaca dua jadi bakal kebaca semua karena dia sama-sama div kan. Misalkan kita mau ngebaca satu aja nih, yang atas saja, nah kita harus pakai yang namanya selektor khusus dia. Jadi selektor khusus itu ada banyak. Pertama kita bisa pakai kelas, kita kasih atribut kelas box 1, kita ini buat yang ini kelas box 2. Nah ini masih sama kan. Kalau kita mau manggil selektor itu pakai kelas, kita pakainya titik kelasnya apa? Box 1. Nah box 1 bakal nongol. Terus kita bakal buat lagi kelas box 2. Box 2 kita ganti warnanya jadi putih. Nah, jadi dia bakal jadi dua elemen yang berbeda dibacanya. Gitu ya. Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum selanjut? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, lanjut. Selain kita bisa pakai kelas, kita tuh juga bisa pakai ID. Nah, kalau kelas di HTML itu sebenarnya dia bisa dipakai untuk banyak elemen. Jadi misalkan ini box 1, box 1. Terus ini saya buat lagi box 2. Itu boleh ya. Kalau kelas dia boleh banyak. Sini saya buat box 2. Nah, ini boleh. Oke. Nah, yang untuk satu elemen aja itu namanya ID. ID ini lazimnya satu elemen aja. Tapi kalau kita bisa buat dua elemen, ID-nya sama, itu sebenarnya nggak bakal error kalau di HTML biasa. Tapi kalau di framework dia bakal error. Contohnya di sini saya bakal buat box satunya itu namanya ID box tengah. Nah, kalau pakai ID kita tuh bukan pakai titik. Tadi kan kalau kelas pakai titik kan. Kalau ID dia tuh pakainya pagar box tengah. Kita ganti box tengah warnanya jadi hijau misalnya. Ada apa? Maaf ketinggalan Pak. Siapa? Agak dipelan dikit Kak, ketinggalan. Oh iya. Jadi kalau ID dia pakainya pagar, kalau kelas dia pakainya titik. Ini kalau tag elemen langsung aja div gitu. Ini buat dokumentasi dari jelas ya.
Udah tadi deh ya. Udah Kak, aman. Nah, selain kita bisa pakai ID, kelas, dan lain-lain, kita tuh bisa pakai selektor juga, tapi kita mengarahkan dia dengan panah gitu. Jadi kita nyari dia berdasarkan struktur, itu bisa juga. Caranya paling gampang, kalian misalkan di web browser kalian udah buka halamannya nih, terus kalian tuh mau ngeganti si hijau ini, tapi kalian nggak mau pakai kelas atau apapun gitu, kalian bisa inspect elemen. Yang pertama inspect elemen, yang kedua pencet panah ini yang di sini, lalu kalian arahin aja ke elemennya yang mana. Nah sekarang kita bakal tahu kalau si kotak hijau ini yang tengah itu di struktur elemen yang ini, di div yang kedua. Nah di sini kalian bisa langsung copy, itu kalian bisa copy selektor. Nah ini bakal langsung mengarah ke elemen itu, selektor. Nah di sini kan dia pakai box tengah ya, pakai ID karena kita udah nggak deklarasi ID-nya. Tapi kalau kita nggak pakai ID, kita bakal bisa dapat strukturnya langsung. Nah, ini bakal ngasilin hasil yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ini kita ngebacanya gimana gitu. Jadi kalau ngebaca panah ini tuh dia tuh anak gitu, anak. Jadi yang pertama kita ngebaca itu dari struktur yang paling luar, dari body. Nah jadi cara ngebacanya dari sini tuh kan kita ke elemen body, body. Terus dia tuh masuk ke dalam gitu, berarti dia ke childrennya di dalam div. Nah div ini ada banyak kan, ada 3 di sini. Terus NTH child itu adalah anak ke gitu, jadi ngebacanya itu anak anak kalau anak kalian ngerti nggak apa lebih gampang not ya? Child, child kedua dari elemen body gitu. Jadi misalkan saya mau ngambil anak yang ketiga nih, kan ini satu, anak pertama nih, child satu, child dua, terus ini child tiga. Jadi kalau mau ngambil anak yang ketiga, tinggal diganti aja. Childnya ini, NTH child itu diganti yang ketiga. Mungkin untuk selektor segitu aja, kita bisa baca banyak di, harusnya baca di Waitress School. Nah ini, kalian bisa baca-baca. Ada banyak, bisa pakai atribut juga, dan lain-lain. Kita taruh di sini. Oke lanjut. Untuk selektor ada yang bertanya nggak? Kalau cukup kita bakal lanjut font styling ya. Nah untuk font styling itu kita yang pertama ada banyak ya. Ada ukuran font, warna font, kemudian juga ada font height, tinggi font, ada font size, font width, dan lain-lain ya. Nah misalkan kita di sini mau membuat sebuah teks, ini bisa kita perbaiki.
Kita buat div baru lagi. Atau kita buat yang di kotak. Misalkan kita mau ngebuat sebuah tulisan atau paragraf gitu, teks. Itu kita biasanya pakai yang namanya elemen P. P ini artinya itu paragraf. Kalau saya salah, koreksi ya. Paragraf. Nah, ini kita pakai lorem ipsum untuk nge-review aja teksnya. Nah, di sini kita udah berhasil ngebuat sebuah teks di dalam elemen kita. Nah, untuk atribut dari sebuah font sendiri itu ada bermacam-macam. Ada font size, font weight, font style, dan lain-lain. Mungkin kita bakal nyoba untuk font size dulu ya. Misalkan kita mau ngebuat ukuran dari suatu font itu, oh ya, sebelumnya kalian udah tahu belum kalau cara ngebuat CSS tapi di luar file utama gitu? Di pertemuan kemarin udah dibahas ya harusnya. Atau belum? Udah ya harusnya. Nah, misalkan kita mau ngebuat ukuran font itu di sini 14 pixel misalkan. Style, font size 14 pixel. Nah, dia ukurannya bakal berubah ya. Itu untuk font size. Selanjutnya selain font size juga dia tuh ada yang namanya ini ada ukuran juga ya. Jadi ukuran di HTML tuh ada banyak. Kayak contohnya tadi yang saya jelasin ada viewport height itu. Di sini ada pixel, satuan pixel, PT ini berdasarkan poin, PC berdasarkan pikas, dan lain-lain ya. Ini bakal di-share, kalian bisa baca. Selanjutnya ada font weight. Font weight ini untuk mengatur ketebalan dari suatu teks. Dan di sini ada font weight bold. Buat kita sampai. Font weight 100 misalnya. Jadi 600 sama dengan bold ya. Terus ada banyak juga selain ada bolder, lighter, bolder, tebel banget. So, kita masuk dulu. Selanjutnya juga ada yang namanya font style. Nah, untuk font style itu ada bermacam-macam, ada normal, italic, dan oblique. Ini kita harusnya udah sering denger ya untuk font style. Italic itu kan ngiringin. Kita coba font style.
lupa juga. Saya miring juga ya sama kita. Kalau normal dia bakal lurus aja. Terus juga ada yang namanya underline. Styling, underline itu bukan di font style. Oh, kalau underline itu dia masuknya di text decoration ya. Ada namanya text decoration. Jadi misalkan kita font style italic, mirip ini, kita bakal kasih text decoration underline. Itu tuh garis bawah. Sampai sini ada yang bertanyain nggak untuk teks? Oke. Nah, jadi untuk mendeklarasi dari atribut font itu kita tuh bisa pakai shorthand juga, jadi untuk mempersingkat gitu. Di sini kan kita tadi ngedeklarasi satu kan, font weight apa font stylenya, terus font weightnya, small capsnya, variannya, size-nya, dan font family-nya. Nah itu kita bisa langsung aja ngebuat dia pakai yang namanya ini shorthand. Misalkan tadi kita bisa ngedeklarasi sebanyak ini, tapi kita tuh bisa mempersingkat jadi font kedua normal. Ini untuk font font stylenya, terus bold itu untuk font weightnya, small caps untuk variannya, terus ini untuk font size tadi kita buat 14 pixel, dan ini font family-nya. Font family itu kayak jenis fontnya ya kalau di Microsoft Word. Jadi bisa dipersingkat pakai shorthand CSS gitu. Lanjut. Nah, lanjutin untuk warna font. Untuk warna fontnya kita bisa pakai RGB, color atau ASL atau format text. Cara ngasih warna untuk teks itu kita bisa langsung aja pakai color. Nah, kita bisa milih. Kalau di sini saya udah pakai extension, jadi tinggal pilih aja warna apa gitu. Ini ada banyak ya, tapi kita juga bisa pakai yang namanya RGB, format RGBA atau RGB. Kalau RGB itu kan misalkan merahnya berapa persen gitu kan, 40, 100. Nah, pakai RGB atau hex code. Kalau hex code itu dia misalkan putih itu dia kodenya kali ya. Kalian itu bisa lihat di ini, kalian bisa nyari di sini. Kalian dapat RGB-nya, HSL-nya, dan CMYK-nya. Misalkan di sini warna abu-abu nih, krim. Ini hex code-nya segini. C8A EA9. Nah, itu kalian bisa paste di sini. Kalau pakai hex code dia pakai pagar ya. Jadi warnanya bakal berubah. RGB juga sama, tinggal di fokus aja RGB-nya. Hasilnya bakal sama. Begitu juga untuk HSL. Ya, kalau HSL dia pakai persentase ya.
Nah, bisa juga tadi pakai yang kayak saya tadi, langsung masukin warnanya, warna apa misalkan ungu gitu, purple, langsung bisa juga ya. Oke, lanjut. Habis font itu ada yang namanya margin dan padding. Nah, jadi pada dasarnya elemen HTML itu terdiri dari beberapa struktur. Ada yang namanya, yang dari yang paling luar itu namanya margin, terus ada yang namanya border, kemudian padding, dan baru konten. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, ini sebenarnya ada margin, border, padding, dan kontennya. Nah, tapi di sini saya tuh ngeset margin, border, padding, dan yang lainnya itu 0 pixel, jadi dia tuh nggak kelihatan. Nah, margin itu apa sih? Kalau sepengetahuan saya, kalau saya salah bisa boleh koreksi, margin itu biasanya saya gunakan untuk mengatur jarak antar elemen. Jadi margin itu di luar dari warna ini. Kalau marginnya saya tambahin jarak antar elemen dia bakal nambah, tapi jarak antara background dengan teksnya nggak bakal nambah. Gimana kita nambahin atribut margin dan paddingnya? Ada yang tahu nggak? Di parent ya. Jadi nambahinnya itu di orang tuanya. Misalkan kontennya di sini kan si teks ini kan. Jadi kita tuh harus nambahin margin dan paddingnya di parentnya. Atau yang di elemen yang ngebungkus si konten tersebut. Di sini kita dibungkusnya pakai si child kedua atau atribut sektor tadi yang ini sektor. Misalkan di sini tambahin margin 10 12 pixel. Nah, jadi jarak antar elemennya bakal nambah. Tapi dia kalau untuk menambahkan jarak antara konten dengan pinggir-pinggir ini atau si child apa si parent tadi itu namanya padding. Padding. Double pixel. Kalau margin untuk antar elemen, kalau padding untuk sama kontennya. Nah, kita mau ngebuat semua kotak-kotak ini tuh punya padding 20 pixel. Caranya gimana? Pakai selektor apa? Yang paling gampang. Dari 3 box ini dia tuh punya apa yang sama selektor. Coba ada yang tahu nggak? Jadi ketiga-tiga box ini kan dia tuh punya selektor yang sama, kesamaan itu di tag div ya. Jadi kita bisa langsung aja nambahin satu-satu juga bisa. Misalkan kita tambahin di sini padding 20 pixel, kopas ke sini, lagi ke sini, itu hasilnya bakal sama aja. Atau kalian bisa juga buat selektor baru div padding 20 pixel. Nanti ketiga bakal nambah padding 20 pixel semua. Ini kita kecilin gitu. Jadi gitu tuh untuk padding dan margin. Untuk border itu apa? Border itu tepat di pinggir-pinggir elemen ini, tapi dia tuh di dalam. Kalau di luar namanya ada nanti namanya outline. Dia itu beda. Kita kasih misalkan untuk box pertama kita bakal kasih border
Jadi border itu ada border style dan border width-nya. Misalkan di sini saya mau ngasih di box pertama tuh border style-nya tuh solid. 10 px solid gitu. 5 pixel solid. Solid itu artinya tebal ya, 5 pixel solid dan warna bordernya. Kan kita di sini pakai aku mau saya ralat kalau border tuh dia di luar ya, di luar elemen, tapi kalau outline tuh di dalam tapi di pinggir banget gitu. Nah, jadi border itu ada macam-macam jenisnya. Di sini ada dotted border, dashed border, double border, solid border, groove border, mixed border, dan lain-lain. Nah, jadi ini saya pakai shorthand ya, jadi langsung aja saya deklarasi border width-nya 5 pixel, border color-nya blue, dan border style-nya itu solid. Nah, di sini jadi saya bikin pendek gitu. Sebenarnya bisa dibikin panjang juga kayak gini. Border width 5 pixel. So, border style. Border style double, terus border color di sini aqua misalnya. Kita lihat hasilnya. Jadi saya deklarasi dia bordernya style solid double, kemudian border width-nya 10 pixel dan border color-nya hitam. Coba juga untuk yang tengah. Ini untuk border. Selanjutnya ada namanya border radius. Border radius itu untuk ngebuat lengkungan di ujung lancip ini, di ujung lancip, di sudut-sudut lah. Jadi misalkan saya bakal ngebuat yang tengah ini dia memiliki border radius 20 pixel misalkan. Border radius 20 pixel. Nanti dia bakal melengkung gitu ya, sudutnya berubah. Kalau kita membuat lingkaran itu biasanya pakai 50%. Ini dia tidak, aspek rasionya nggak 1:1 ya. Jadi kalau border radius buat ngelandepin, bikin melengkung gitu sudutnya ya. Oke, mungkin lanjut lagi. Ada yang mau tanya nggak sebelum selanjutnya? Ini kalau nggak ada yang tanya selanjutnya. Display wrong. Tadi udah saya singgung dikit soal display ya. Jadi display itu adalah kayak penempatan atau layout yang dimiliki dari sebuah elemen. Untuk display kita lebih enak lihat di sini. Jadi display itu ada banyak macam jenisnya. Ada display block, display inline block, display non, dan display inline. Di sini kan kita pakai display flex untuk parent atau bodinya. Coba kita ganti jadi block. Nah, pada dasarnya
HTML defaultnya itu atau bawaannya itu dia memiliki display block. Jadi display block itu mengurut dari atas ke bawah gitu ya. Terus kalau display inline itu dari kiri ke kanan atau vertikal dan horizontal. Untuk blok itu dia vertikal, dan untuk inline itu setahu saya inline itu horizontal, tapi enggak salah gitu. Inline elemen HTML secara default tidak menambahkan baris baru ketika dibuat, nilai lebar dan tinggi. Oh ya, inline itu sebenarnya nyamping, tapi kalau ini cukup ya. Di teksnya kita lihat. Nah, kalau inline itu dia bakal nggak ngebuat baris baru gitu ya, kalau untuk teks. Ya, benar. Kalau kalian lihat di sini kan si parent itu memiliki display inline kan, si X ini. Jadi dia bakal lanjut gitu, nggak ngebuat baris baru. Jadi penggunaannya mungkin untuk teks, tapi kalau saya sih jarang untuk layout ya. Nah, kalau untuk inline block itu dia bakal nyamping terus gitu. Blok elemen HTML secara default menambahkan baris baru ketika dibuat. Jika tidak diatur lebarnya, lebar dari elemen blok akan memenuhi lebar dari browser atau elemen yang menaunginya. Kita dapat mengatur dimensi dari elemen blok. Di dalam elemen blok kita dapat menyimpan tag elemen HTML lainnya. Jadi kalau inline itu dia bakal ke samping terus gitu ya, dia nggak bakal ngebuat baris baru. Tapi kalau si blok itu dia bakal otomatis ngebuat baris baru gitu, jadi ngebacanya kayak ngebuat elemen baru kalau display block. Kalau inline block dia bakal ke samping, tapi nggak bakal, walaupun udah mentok gitu dia bakal tetap lurus gitu ya. Kalau inline ini setahu saya dia bakal ngebuat baris baru ketika dia udah mentok, udah penuh. Kita coba langsung. Nah, kalau blok ini harusnya enggak. Oh, jadi apa bedanya? Kalau diperhatiin di sini kayak ada spasi gitu ya, berarti dia ini memang benar dia tuh ngebuat blok atau baris baru gitu ya kalau inline block. Tapi kalau inline ini sebenarnya dia lanjut terus, tapi karena dia udah mentok jadi teksnya larinya ke bawah gitu. Mungkin karena si parentnya ini punya tanggalnya tuh blocks. Oke, mungkin untuk display gitu ada yang mau tanya nggak? Kalau penggunaan inline sendiri sih saya emang jarang pakai sih, jujur aja. Karena kita tadi nggak pakai. Kalau menurut saya lebih sering pakai itu display itu ada grid dan flex. Oke, ada yang mau tanya nggak sebelum lanjut? Jadi kalau nggak ada yang nanya, lanjut lagi. Kita balikin dulu nih ke display flex. Nah, selanjutnya itu ada namanya box shadow. Seperti namanya, dia ini bakal nampilin bayangan dari sebuah box atau elemen yang kita buat. Misalkan kita di sini mau ngebuat bayangan untuk baris pertama, itu kita bisa langsung
aja di box pertama kita buat box shadow 6 pixel 5 pixel 10 pixel. Dan ini untuk warnanya. Untuk warna itu semuanya kita bisa pakai RGB, Xcode atau langsung aja green gitu ya. Semua atribut CSS. Kita lihat hasilnya. Nah, ntar dia bakal nongol bayangan gitu ya di bawah. Nah, kita tuh juga bisa buat di sini untuk bayangan-bayangan, misalkan kita bisa langsung nge-preview hasil lagi. Jadi kita bisa langsung copy saja ke elemen kita. Nama websitenya CSS Generator Box Shadow CSS. Cari aja pasti ketemu nanti. CSS Shadow Generator gitu. Kalau saya biasanya pakai website ini untuk membuat shadow gitu. Dia bakal langsung jadi ya. Dari gitu. Setelah box shadow itu ada namanya positioning. Nah, ini lumayan penting karena ini bakal dipakai. Dua yang akan selalu dipakai kalau kalian menjadi website developer itu adalah, apalagi kalau kalian itu jadi front end atau yang ngedesain websitenya. Yang pertama itu layouting, yang kedua itu positioning ini. Ini bakal sering banget dipakai. Langsung aja kita mungkin hapus dulu ya ini semua. Atau kita buat di file baru aja. Document cut, kasih nama. Tuh. Nanti ini bakal saya share ya. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 3, Kak. Oh ya, tadi kita mulai kan telat, jadi lebih dikit nggak apa ya? Lebih 10 menit. Ini lumayan penting. Kalau yang lainnya saya kan kalian bisa belajar, tapi kalau fundamental itu susah gitu belajarnya. Nah, yang pertama itu ada tadi layouting. Kan kita di sini dulu ini body itu jangan sini saya bakal buat box 1 sama kayak tadi kita bakal buat 100 pixel lebarnya, tingginya 100 pixel. Nah, di sini saya punya satu box. Ambil cache, kita mau ngebuat sebuah navbar. Navbar itu di atas kan ya. Itu kan kita harus menempatkan si box ini di posisi atas kan, paling atas. Jadi kita bisa pakai layouting yang namanya flexbox tadi.
seperti yang kita udah belajarin tadi, untuk justify konten itu untuk posisi horizontal start. Jadi kalau kita justify kontennya kita buat start, dia bakal paling kiri, pindah ke paling kiri. Terus kalau alleged items itu untuk posisi secara vertikal. Kalau kita buat start itu dia bakal langsung ke atas kiri. Oke, lanjut, kita tuh mau ngebuat navbar kan. Berarti kita hapus dulu tadi yang namanya pembatas di konten-konten ini adalah namanya padding. Kita buat paddingnya. Nah, tadi saya lupa ngasih tahu kalau bintang itu apa. Jadi bintang ini selektor tadi untuk semua elemen. Untuk semua elemen pokoknya kita mau buat semua elemen itu awalnya marginnya 0, paddingnya juga 0. Ini untuk semua elemen bintang. Jadi kita membuat navbar nih, kita membuat panjangan berarti boxnya jadi panjang. Tingginya kita biarin, kita buat tingginya jadi 20 pixel misalkan. 20 pixel kurang 50 pixel ya. Dan lebar itu 100%. 100% itu apa? 100% itu adalah 100% dari lebar perannya atau lebar body. Bingung nggak kalian? Atau kita bisa juga pakai 100 VW tadi untuk full gitu. Nah, di sini saya mau naruh sebuah logo. Logonya tuh harus di tengah-tengah. Maka kita harus ngebuat sebuah elemen lagi di dalam si box navbar ini. Kita bakal buat misalkan div lagi logo, taruh tengah. Sama kayak tadi kita harus pakai yang namanya flexbox. Kita buat lagi. Kalau flexbox itu dia harus punya ini ya. Kita buat di sini. Nah, flexbox itu parent-nya harus memiliki display flex. Ini udah paling wajib. Kita bakal naruh tengah kan. Terus kita mau dia di posisi tengah secara vertikal dan horizontal. Kita buat secara horizontal, kita pakai justify content center. Save. Terus secara vertikal, alleged items center. Nah, terus misalkan di sini kita mau buat lagi teks apa gitu, basing ya. Tapi di pojok kiri atas nih, kita misalkan mau buat sebuah tulisan. Kecil aja tulisannya. Nah, kalau untuk ini kita tuh harus pakai namanya position. Di position itu ada banyak, ada yang namanya absolute, relatif, fixed. Nah, kalau position fixed itu kita kasih lagi text. Kalau position fixed itu dia berdasarkan lebar layar, jadi dia tuh posisinya bakal di situ terus. Position fixed. Nah, jadi dia bakal di sini terus. Kita tuh bisa mengatur posisinya dengan menambahkan top. Jadi top ini adalah posisi elemen dari atas layar kita gitu, top 0. Terus kita mau taruh sebelah kiri, jadi kita buat dia right, left, nah gitu ya. Ini untuk fixed. Nah, sekarang untuk yang namanya position absolute. Position absolute itu dia tuh harus berada di dalam parent yang memiliki position relatif.
Jadi kalau enggak dia bakal fungsinya bakal sama kayak fixed tapi misalkan coba kita 100. Nah, dia bakal ke bawah kan. Kita tuh nggak mau dia tuh tembus gitu loh. Dia tuh harus di dalam si parent dia ini. Makanya si parent itu harus memiliki namanya position relatif. Position relatif. Nah, dia nggak bakal nembus lagi tuh kalau kita udah buat position relatif. Jadi kalau position absolute dia harus berada di dalam position relatif. Kalau position fixed itu dia nggak peduli. Pokoknya dia berdasarkan layar aja tuh. Contoh lagi deh, kita mau buat menu di sini, menu satu di pojok kanan. Itu paling gampang kan pakai position kan, tapi bisa juga kita pakai namanya flex box juga. Soalnya kita buat lagi di sini. Menu. Mungkin sampai cukup di sini aja untuk hari ini. Karena itu nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang mau nanya nggak sebelumnya sampai sini? Silakan bagi yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, nanti bisa dibaca-baca lagi modulnya. Terus kalian juga bisa belajar dari Waitress School ini. Mungkin pertemuan kali ini saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.